Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita akan belajar tentang seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya untuk pelajaran SPDB kelas 5. Sebelumnya kita akan lihat dulu pengertian dari seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah gagasan manusia yang berisi nilai-nilai budaya tertentu yang diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga menghasilkan karya seni yang indah dan bermakna. Nah, seni rupa daerah sendiri berdasarkan fungsinya dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa murni dan yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang berfungsi untuk memuaskan batin atau ketika dalam penciptaannya lebih mengutamakan nilai-nilai keindahan. Sedangkan seni rupa terapan adalah gagasan manusia yang berisi nilai-nilai budaya yang diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang ditata pada prinsip tertentu. Secara lebih mudah, seni rupa murni pembuatannya hanya akan dimanfaatkan untuk dilihat keindahannya, dinikmati keindahannya. Misalkan seni lukis, dia tidak memiliki fungsi lain selain fungsi keindahan untuk dilihat, untuk dipandang, untuk menjadi pajangan. Sedangkan pada seni rupa terapan, selain dia memiliki fungsi keindahan dari bentuknya, dia juga punya fungsi lain. Dia bisa dipakai. Contohnya pada batik, itu merupakan salah satu contoh dari seni kriya tekstil. Dia selain bentuknya yang indah, coraknya yang indah, temanya bagus, dia juga punya fungsi lain, bisa digunakan sebagai pakaian. Atau ada juga seni kriya anyaman. Bentuk anyamannya bagus, warnanya berbagai macam, bahannya juga berbagai macam. Selain itu, dia punya fungsi lain. Misalkan dianyam menjadi tas, bisa dipakai, dianyam menjadi topi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki yang pertama, seni lukis daerah. Seni lukis daerah adalah seni yang menggambarkan objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Jadi tidak terbatas pada pemandangan alam, tumbuhan, tapi juga semua hal benda di alam yang bisa menimbulkan perasaan keindahan. Nah, biasanya pada seni lukis daerah ini dia mengandung nilai-nilai daerah yang berkembang di suatu daerah tertentu. Contohnya seperti gambar berikut. Itu adalah contoh lukisan Kamasan. Lukisan Kamasan ini berasal dari Bali. Kamasan sendiri adalah nama sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis Kamasan biasanya menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat untuk menempel pada kanvas. Sedangkan kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup pada bubur kertas, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya lebih halus dan siap untuk dibuat skitsa. Yang kedua adalah seni patung daerah. Seni patung daerah adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan yang keras. Dengan menggunakan bahan lunak, biasanya pada proses pembuatannya dengan menggunakan teknik membentuk. Contohnya dengan tanah liat, membuat tembikar dengan tanah liat. Sedangkan dengan bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Bahan keras bisa kita jumpai patung dengan
bahan dasar batu ataupun kayu. Contohnya adalah patung Asmat. Patung Asmat ini dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Papua. Masyarakat suku Asmat biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk yang berhubungan dengan nenek moyang mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah seni kriya. Seni kriya adalah seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan contoh dari seni terapan. Jadi dia bisa dipakai selain dilihat, dinikmati keindahannya. Nah, seni rupa kriya terbagi menjadi 3. Yang pertama, seni tekstil, kedua ada seni anyam, dan ketiga ada seni ukir. Pada seni tekstil contohnya seperti gambar itu adalah kain apa? Betul, kain songket dari Palembang. Selain kain songket, ada juga yang biasa kita pakai, ada kain batik dan ada juga kain tenun. Seni anyam contohnya, nah itu ada keranjang, ada topi caping dan lain-lain. Itu adalah contoh dari seni anyam. Seni anyam sendiri dalam pembuatannya dia memiliki berbagai jenis bahan yang bisa digunakan. Contohnya bilah bambu. Kalau itu yang seperti di gambar itu dari bilah bambu. Ada juga yang dari rotan, dari lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam ini biasa digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Selanjutnya seni ukir, contohnya itu ada gebyok. Tahu gebyok biasa kalau di rumah-rumah. Kalau di rumah-rumah modern mungkin sekarang sudah jarang kita temui gebyok. Tapi biasanya ini ada di rumah-rumah yang sudah lama, rumah-rumah tua, ataupun rumah-rumah seniman. Biasanya dia masih menggunakan gebyok. Jadi itu berupa pintu yang besar, tidak hanya pintu tapi juga bingkainya. Biasanya itu terbuat dari kayu jati. Nah, untuk yang mahal biasanya ada ukirannya. Itu seperti pada contoh itu di bagian pintunya maupun di bingkainya terdapat banyak ukir-ukiran. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya. Anak-anak supaya lebih paham, seperti biasa bisa buka kembali modulnya, dibaca di halaman 20-22 untuk lebih jelasnya. Jika masih belum paham, seperti biasa silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jika sudah paham, sudah selesai menyimak video ini, silakan like video ini, kemudian komen dengan menyebutkan nama dan kelas. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.